Yang kedua kata beliau, ketimpangan ini berbahaya. Jarak antara orang kaya dengan orang miskin ini berbahaya. Yang miskin ini benar-benar miskin. Berapa kali Pak Prabowo tuh mimpin rapat kabinet itu sambil menangis. Kalau ada gambar orang-orang miskin, orang tua renta masih narik becak itu dia nangis. Ada anak gadis itu namanya Naila itu, pakai kerudung, anak kecil di depan rumah yang rubuh, yang rungkuk. Dia nangis itu. Kok bisa ya kita tidur, dia bilang, ini ada orang seperti ini. Jadi buat Pak Prabowo itu sederhana. Ini kekayaan alam Indonesia ini bocor. Ini saya stop. Ini ada orang yang miskin sekali. Sementara ada orang yang kaya sekali. Ini saya mau akhiri. Kasih makanlah anak-anak itu. Dikasih susu 4 sehat 5 sempurna. Supaya mereka jangan terus-menerus menjadi orang miskin. Dibikinkanlah sekolah rakyat. Supaya mereka bisa dipindah kulturnya. Dari kultur orang miskin kepada kultur orang yang bisa mengangkat keluarga dan masyarakatnya nanti. Pada dasarnya cuma itu concernnya Pak Prabowo. Yang lain ini mari kita atur. Karena ada bukti bahwa ada sistem yang seperti China sukses. Ada juga sistem liberal yang berantakan. Kenapa kita bangsa Indonesia tidak memilih jalan kita? Kan itu pertanyaannya sebenarnya. Makanya waktu, dan ini bukan dari beliau, ini kan juga perdebatan di kalangan teman-teman di koalisi soal cara mengelola pemilu dan sebagainya. Saya baru ngasih buku kepada tim kemarin, saya meluncurkan itu bukunya si David Van Reenburg yang mengatakan, judulnya itu Against Election. Sudah ada orang yang mengatakan pemilu tidak perlu lagi karena ini sudah ada sosial media dan artificial intelligence. Saya bukan begitu, ini ada buku yang saya kutip ya kan kayak gitu. Jadi mari kita mikir lah, kaum intelektual tuh mikir yang agak enak sedikit lah, nggak usah curiga ini akan kembali. Apa nggak ada yang kembali? Konstitusinya tetap. Konstitusi kita itu konstitusi demokratis. Di dunianya diakui sebagai konstitusi demokratis.